Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Wawan dari RT Lufis Farm Channel. Pada kesempatan video kali ini saya ingin sharing untuk mengakali kolam plastik ini. Nah, kolam plastik ini saya peruntukkan untuk budidaya ikan sterbai, Corydoras sterbai. Pernah juga saya upload setahun yang lalu, sekitar bulan Februari tahun 2020. Saya juga mengakali ini dengan menggunakan GRC. Nah, ini GRC-nya. Ya, jadi GRC ini yang biasa dipakai untuk plafon rumah. Nah, ini saya mengambil yang kasarnya. Nah, yang kasar ini saya letakkan di sini. Nah, seperti itu. Dan saya sambung lagi sehingga membentuk satu kolam untuk melapisi kolam plastik ini. Mengapa saya mengakali ini? Karena memang ikan sterbai ini karakternya dia apabila ada benda-benda yang halus, dia akan bertelur di situ. Nah, kelemahan kolam plastik ini apabila tidak saya lapisi dengan bahan yang kasar ini seperti GRC ini mengakibatkan dia akan bertelur di plastik sini, sehingga nanti saya akan kesulitan untuk memanennya. Nah, makanya saya mengakali dengan GRC ini. Namun seiring berjalannya waktu, saya merasa dengan GRC ini banyak kekurangannya. Pertama, GRC ini mudah patah sehingga saya sering mereparasinya lagi. Kedua, GRC ini larut dalam air sehingga dia mengakibatkan kualitas airnya menjadi keruh atau mungkin pH-nya akan bertambah karena dia banyak mengandung atau ada mengandung unsur kapur sehingga dia bisa menaikkan pH. Padahal ikan Corydoras ini dia menginginkan pH sekitar asam atau sekitar 6,5 sampai 7 ya. Nah, itu kemungkinan dia akan bagus untuk bertelur. Nah, saya ada cara lain dengan menggunakan keramik. Nah, keramik ini saya mengambil bagian kasarnya atau bagian bawahnya untuk ditempatkan di bagian dalam ikan kolam ini. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa melihat cara saya meletakkan keramik itu. Nah, sebelumnya diletakkan di kolam, kita harus mengolahnya dulu atau membuat bentuk kolamnya sesuai dengan ukuran kolam yang kita punya. Silahkan dilihat, disimak cara pembuatan keramik ini, kolam plastik yang dilapisi oleh keramik. Baik teman-teman, saya ingin membuat lapisan kolam plastik dengan menggunakan keramik ini. Keramiknya bisa macam-macam ya, terserah modelnya atau motifnya. Yang jelas saya ada yang putih, ada yang biasa. Ini saya menggunakan keramik ukuran 20 kali 25. Nah, ini saya menggunakan ininya nih. Ini kasar dia punya. Nah, mudah-mudahan ini tidak digunakan oleh ikan Corydoras sterbai untuk bertelur di sini karena dia tidak suka yang halus, yang kasar. Dia sukanya yang media-media halus seperti ini, kaca, mungkin tali rapia ataupun plastik. Dia suka bertelur di situ. Jadi buat teman-teman yang mempunyai kolam plastik ataupun kolam terpal, kalau untuk memijahkan atau membudidayakan Corydoras ya sebaiknya dilapisi atau digunakan media pelapis kolamnya yang kasar. Nah, saya menggunakan keramik ini. Nah, adapun dalam pemakaiannya keramik ini saya menggabungkan beberapa keramik. Ini saya gabungkan 2 keramik dengan motif yang beda ya, karena saya tidak mempermasalahkan motif ini. Nah, saya menggunakan ininya. Ini sebagai apa namanya, bagian dalam kolam. Nanti dia bagian dalam kolam. Oke. Nah, ini untuk menghubungkannya saya melubangi dengan bor kaca ya. Dengan bor kaca sekitar ukuran setengah senti saya lubangi. Nanti fungsinya bisa dilihat teman-teman. Ini untuk digunakan sebagai pengikat antara keramik. Oke. Nah, ini saya menyambung dengan menggunakan lem
lem kaca atau silikon ya, silikon. Nah, caranya ya seperti ini. Saya rasa mudah ya, artinya kita menyiapkan keramik, potongan keramik yang kita sambung dengan ini, baru kita lem. Nah, karena keramik ini sebagian besar dilapisi oleh kaca, dia kaca yang lem silikon itu mudah menempel ya. Nah, untuk memotong-motong keramik saya menggunakan ini apa? Ini sebagai tambahan aja. Nah, ini saya menggunakan potongan kaca ya. Nah, ini saya menggunakan potongan kaca untuk memotong-motong keramiknya. Nah, mudah sebetulnya menggunakan potongan kaca. Kita rendam di minyak tanah, kita potong ininya sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini kan kita menekannya agak kuat sehingga dia membuat goresan. Nah, setelah goresan terbentuk atau ada, nah baru kita patahkan dengan alas kawat atau benda-benda yang apa namanya keras, baru kita patahkan. Nah, mudah kan? Nah, ini patahan ini saya gunakan nempel di sini seperti ini. Oke, jadi mungkin nggak perlu saya berikan ininya. Yang jelas saya menggunakan potongan keramik ini untuk menyambung antara keramik sehingga dia jadi panjang gitu, jadi panjang seperti ini. Baik, jadi nanti akan saya rangkai, mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Yang jelas ini kita gunakan lubang. Oke, tapi sebelum digunakan di kolam plastik atau kolam terpal, sebaiknya ini diasah dulu dengan menggunakan batu asah untuk kaca ya. Jadi ini sebelum digunakan kita asah dulu supaya tidak tajam ya, tidak tajam atau tidak dapat melukai plastik atau terpal sehingga tidak bisa merobek kalau kita asah dengan menggunakan batu asah ini ya. Oke, jadi mudah, cara membuatnya mudah sekali. Baik, sekarang saya akan merangkai kolam ini. Baik teman-teman, ini apabila sudah dilubangi, baru kita buat siku nanti. Nah, seperti ini kita buat siku. Oke, dengan cara seperti ini akan saya tunjukkan. Nah, saya menggunakan tali ini, tali apa ya, tambang plastik, tapi plastik yang ya disesuaikan aja dengan keberadaan di tempat teman-teman, kira-kira adanya tali apa. Nah, ini yang saya gunakan. Sebaiknya tali yang tahan air sehingga dia tidak mudah rapuh atau berkuat, tahan lama lah. Nah, sudah teman-teman, ini jadi sikunya, apa namanya, sudutnya. Nah, oke, seperti ini jadinya. Baik, ini akan saya rangkai. Saya rangkai dulu di sini. Mungkin teman-teman nanti bisa melihat seperti apa bentukannya. Yang jelas ini harus lebih kecil dari kolam yang kita punya, kolam plastik atau kolam terpal yang kita punya, sehingga nanti dia bisa masuk. Dan ini ketinggiannya juga disesuaikan dengan kolam yang kita punya. Ini saya ketinggiannya sekitar 25 cm tinggiannya. Baik teman-teman, seperti ini kondisinya. Kalau nanti sudah saya taruh di kolam plastik, ini sebagai ilustrasi aja, saya susun dulu di bawah. Yang jelas yang harus diperhatikan, sela-sela sambungan ini ikan tidak bisa lolos. Nah, ini makanya harus rapat sehingga dia tidak bisa keluar, tidak bisa keluar ke sini.
Baik, ini nanti akan saya tempatkan di kolam plastik. Nah, sementara ini saya menggunakan tali biasa, cuman mungkin nanti di kolamnya saya menggunakan kabel tis. Kabel tis aja yang lebih mudah. Ini saya menggunakan kabel tis ini. Oke, nanti saya susun di atas. Baik teman-teman, ini sudah saya masukkan ke kolam plastik. Nah, mungkin bisa dilihat. Nah, dalam kolam plastik ini saya melengkapi dengan ini kaca, potongan kaca ya. Saya berharap dengan adanya kaca ini dia lebih memilih kaca dibanding dengan keramik yang kasar. Permukaannya kasar. Nah, kaca ini halus, jadi saya berharap dia akan bertelur di kaca ini. Mungkin perlu diingat bahwa kalau menggunakan keramik ini, nah ini sambungan-sambungan ini yang tadi saya rangkai di bawah ini sebaiknya dilihat atau diraba apakah dia ikan bisa lolos apa tidak. Nah itu sehingga ikannya tidak lari keluar. Dalam kolam plastik ini saya lengkapi juga dengan filter busa yang saya masukkan ke dalam power head. Saya hubungkan dengan power head dan saya tampung di sini. Ini juga filter juga, jadi ada double filter, pertama di busa, kedua di dakron ini. Jadi saya menggunakan akuarium kecil ini untuk menyaring, yang di bawahnya akan keluar air. Kelihatan kan ya, artinya air yang keluar saya harapkan sudah bening. Jadi ada dua penyaringan di sini, penyaringan di dalam power head sendiri dan penyaringan menggunakan dakron di atas kolam plastik ini. Dan kolam plastik ini merupakan kolam plastik yang paling atas atau tingkat 4 atau kolam plastik apartemen ya yang saya miliki, dan ini paling atas dan saya menggunakannya buat ikan Corydoras sterbai. Apabila digunakan untuk ikan-ikan lain kita tidak perlu menggunakan keramik, karena ikan-ikan lain tuh biasanya dia seperti cupang, dia tidak akan bertelur di plastik. Tapi yang Corydoras ini memang karakternya dia bertelur di tempat-tempat yang halus di plastik. Apabila tidak diberi keramik atau alas atau apa penghalang supaya dia tidak bertelur di plastik, dia akan bertelur di plastik. Tapi ini karena saya kasih keramik, saya berharap dia bertelur di kaca ini. Oke, jadi bisa dilihat nggak itu apa namanya, filter busanya ya, kelihatan kan? Nah, jadi filter busa itu saya gunakan di kolam plastik ini. Oke, baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sharing kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang ingin membudidayakan ikan Corydoras sterbai. Karena memang untuk lahan-lahan yang terbatas seperti saya menggunakan kolam plastik. Dan kolam plastik itu kelemahannya dia akan biasanya Corydoras sterbai ini bertelur di plastik. Apabila kita menggunakan kolam semen, dia tidak usah diperlakukan seperti ini, dia langsung kita taruh kaca, dia akan bertelur di situ. Jadi karena ini kita menggunakan kolam plastik atau kolam terpal, mungkin ya kita perlu melapisnya dengan keramik ini. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Semoga bermanfaat video kali ini. Dan apabila teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan apabila menyukai video saya, silahkan like-nya. Dan apabila memang ada komentar atau ingin ditambahkan, silahkan di kolom komen. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang telah subscribe. Dan mohon maaf apabila dalam penjelasannya terlalu singkat. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.